Oke, di video kali ini gue pengen bikin konten pembahasan yang agak sedikit jenuh untuk gue bahas. Tapi gini loh, gue tuh punya online shop khusus jual handphone ya kan. Kadang bekas review gue taruh, gue jual ya di toko online gue. Linknya ada di deskripsi lah. Nah di toko tersebut tuh banyak banget yang nanya, "Bang, gue tuh kalau buat ngerekam video, Kak, buat ngerekam video itu bagus iPhone atau Pixel ya?" Bingung gitu, ya kan. Dan gue tuh udah sering banget bikin konten itu. Baris oke lah. Di video kali ini gue bakal jelasin lagi, kira-kira buat rekam video tuh lebih bagus si Google Pixel atau iPhone. Tapi gue pakai contoh dari versi murah meriah ya. Ini berlaku juga untuk harga yang lebih mahal. Karena setiap handphone ini punya karakter masing-masing, tapi di kubu masing-masing. iPhone karakternya ini, si Pixel karakternya ini. Oke. Di sini gue bakal pakai perumpamaan dari series iPhone 8 ya. Kenapa series iPhone 8? Karena menurut gue series inilah yang paling cocok untuk disandingkan dengan Pixel yang bakal gue bandingkan. Di sini gue bakal adu head to head di iPhone 8, iPhone 8 dengan Pixel 3a. Ini adalah hal yang paling sering banget ditanyakan di toko gue, di online shop gue. "Bang, gue pengen Pixel 3a, tapi bagusan mana sih sama iPhone 8 buat rekam video?" "Bang, gue pengen iPhone 8, tapi..." "Kak, gue pengen beli iPhone 8, tapi agak galau sama kualitas kamera dari Pixel. Kira-kira bagusan mana?" Oke, di video ini gue bakal jelasin ya. Gue bakal jelasin, padahal gue udah sering bahas. Yang pertama, kalau feature jelas iPhone tuh gitu-gitu aja, yang seri lawas, yang kayak gini nih, yang masih ada home button-nya, sampai seri-seri gen-gen terbaru. Lu tuh kalau buat rekam-rekam itu seri pengaturan kameranya itu sangat-sangat terbatas. Tapi lebih advance kalau iPhone yang lebih kekinian. Contoh kayak iPhone gen-gen terbaru, cuman itu nggak masuk kategori lah. Kalau kita bandingkan iPhone terbaru dengan Google Pixel terbaru ya fiturnya juga jauh lebih banyak si Pixel. Intinya gini, iPhone itu miskin fitur. Udah itu gue bisa kasih gambaran ke lo. Kalau lo pilih iPhone itu miskin fitur. Nah sekarang kita ngomongin quality. Kalau buat quality kira-kira bagus mana antara Pixel dengan iPhone? Jawabannya mana dulu nih yang lo tanya ya? Mana nih yang lo tanya nih? Kualitas dari hasil apa nih dari kameranya? Kalau buat foto-foto jelas menang si Pixel. Ya gue bisa adu lah. Pixel yang 3A nih harga sejutaan. Gue berani adu dengan iPhone X yang harga 3 juta, 2 juta, 3 juta. Yang harga berkali lipat dari si Pixel 3A ini. Untuk hasil foto, gue megang si Pixel kemana-mana dibandingkan iPhone X yang lebih ekspensif daripada si Pixel. Nah, kenapa masih ada orang banyak nanya, "Bang, gue galau nih mau beli iPhone 8 atau Pixel di toko gue?" Atau mungkin di setiap orang lah, nggak hanya di toko gue, banyak lah, yang manapun lah, everywhere. Bahkan di konten channel YouTube gue, padahal gue udah sering bahas ya, mungkin nggak, ya I know nggak semua orang tuh nontonin konten gue gitu. Jadi kadang masih ada aja yang nanya gitu, padahal gue udah sering bahas. iPhone ini kalau lo tanya bagusnya di mana? Perekaman videonya cuy. Perekaman videonya iPhone ini lebih stabil, lebih smooth. Gue udah capek banget cuy, sumpah asli gue udah capek banget gitu ngebahas ini. iPhone itu kalau lo pakai, lo mau ngerekam nih ya di 30 fps, mau di 60 fps, mau yang 1080, mau yang 4K atau yang 720, itu hasil perekamannya tuh halus gitu. Even lo bandingkan si Pixel ini ya, atau Android apapun lah, dengan iPhone 6s yang harganya sekarang tuh udah ratusan ribu. Lo bandingin tuh 4K-nya, menang si iPhone 6s ya, kemana-mana. Gue agak kasihan sih kalau ngeliat iPhone. iPhone itu kalau bisa dibilang, kalau dibandingkan dengan Android, kasihannya apa? Baterainya kekecilan ya. Jadi kalau kita mau pakai iPhone, masalahnya iPhone itu perekaman videonya tuh bagus ya kan. Sedangkan baterainya kekecilan. Sedangkan kalau ngerekam video tuh butuh daya tuh yang gede banget. Nah di sini gue bisa kasih conclusion. Kalau lo pilih Pixel itu menang di kamera, menang di operasi sistem menurut gue. Kalau buat software-softwarean antara iPhone jadul dengan Pixel jadul, gue lebih prefer ke Pixel sih. Masalahnya download apps jauh lebih enak, lebih lanjai menurut gue ya. Karena gue pakai kedua handphone ini. Tapi kalau buat lo butuh yang namanya video recording, ya jelas iPhone kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke step yang berikutnya, maksudnya bagian berikutnya yang menurut gue gak kalah penting, layar. Kalau sekiranya lo beli handphone di luaran Pixel misalnya, kalau Pixel udah pasti bagus lah, Pixel itu pakai AMOLED ya kan. Kalau lo beli layar apapun, handphone apapun yang layarnya non AMOLED, handphone murah meriah, itu layarnya jelek, demak banget lah, gak enak banget lah dilihat. Apalagi yang layar IPS panel gitu.
Meskipun iPhone layar IPS, bedanya kita ambil contoh dari iPhone yang paling jadul aja ya. iPhone the real truly iPhone pada saat zaman dinosaurus lahir. Yaitu the iPhone 5S ya. Gue gak tahu iPhone 5S ini ada lu udah lahir atau belum cuy. Nah kalau dibandingkan layarnya belum OLED gitu. Cuman itu bisa ngalahin layar handphone yang belum OLED AMOLED juga gitu, ya kan? Apalagi kalau kita bandingkan dengan layar Android yang harga 1 GT, 2 GT, itu kayak gak ada apa-apa ya, kayak ya lewat lah, layar gue lebih bagus gitu. Meskipun teknologi layarnya jadul, belum AMOLED ya kan, tapi ya that's it, this is the iPhone gitu. Tapi kalau lu pilih Android, lu tuh harus sadar diri ya, kalau lu butuh kameranya nih, lu tuh jangan hanya lihat spek kameranya, lu tuh harus lihat spek layarnya. Karena kalau bukan AMOLED, lu pilih Android yang murah meriah, itu layarnya nggak enak banget ya. Gue kasih contoh deh, ini udah gue bahas di video gue kemarin ya. Layar Android itu kalau yang bukan AMOLED, yang apalagi murah meriah itu segelap ini brightness sama-sama full ya. Tapi yang di sebelah kiri tuh lu bisa lihat layarnya lebih hidup. Nih, layarnya lebih hidup, ini brightness sama-sama full. Jadi intinya kalau lu milih kamera, spek kameranya udah oke nih, tapi layarnya belum AMOLED, fix lu cari yang AMOLED aja kalau Android murah. Karena dengan layar AMOLED, layarnya lebih pekat. Alhasil kalau lu pakai buat foto-foto outdoor tuh jauh lebih kepake karena layarnya lebih hidup gitu. Tapi kalau iPhone lu nggak perlu ngurus itu, mau layarnya udah OLED, masih IPS, spek jadul, spek zaman lu belum lahir. Layar iPhone tuh udah bagus dari bawaan lahir, dari sononya tuh udah bagus, dari dedengkotnya tuh udah bagus ya kan. Jadi ini poin tambahan nih menurut gue ya. Kalau kita pilih Pixel buat video recording, ya namanya video otomatis kadang ada movement ya kan. Ini jarang dibahas ya sama orang-orang di luar sana juga. Nah, ketika lu ngerekam pakai Pixel, sometimes handphone itu jatuh misalnya, nggak sengaja. Ganti layar Pixel itu mahal, yang ori mahal. Sedangkan iPhone, layar KW ada. Pixel nih, masalahnya layar ori mahal. Layar KW juga mahal, karena spare partnya langkah Pixel. Karena layar AMOLED. Sedangkan si iPhone 8 ini, meskipun belum AMOLED, layarnya tetap cakep. Nah kalau mau rusak, layarnya lebih murah daripada Pixel. Jadi kalau lo pakai bener-bener butuh banget handphone yang butuh buat video recording, ini gue ngebahasnya melebar-lebar ya, tapi ini berdasarkan experience gue aja ya. Pengamatan sempit gue mengamati kedua handphone ini. Gue pegang iPhone kemana-mana buat video recording. Terserah lalu di luaran sana mau bacot apa, tapi ada kok HP ini. Ya terserah, gue nggak peduli. Intinya menurut gue kalau buat video recording harga 1 jutaan udahlah, udah paling benar, udah iPhone aja ya. Harga yang paling mahal juga banyak, kayak iPhone tuh masih bisa diadu lah buat video recording. Cuman kalau buat gimmick-gimmick kayak bisa ngezoom sekian, bisa ngezoom ini, ngezoom itu, potret ini itu, wah ya itu Android kemana-mana megang. Tapi kalau hanya lo buat video recording tok, mau dari iPhone gen yang paling murah sampai iPhone gen yang paling baru, video recording iPhone itu it's still the best menurut gua. Lu nggak perlu edit terlalu advance, handphone hasil rekamannya tuh udah cakep pol.